Kita kembali ketemu bapak saya di kajian kita, kajian tauhid, dan kita masih di babul khawfu minasy-syirk, yaitu kita masih di pembahasan bab takut dari berbuat mendua. Itu kalau bahasa kita, takut dari berbuat menduakan Allah. Kita saja takut menduakan istri, jangan sampai menduakan Allah. Nah, bahasa tauhid ini bapak saya memurnikan atau memuarakan seluruh aktivitas kita. Kembali saya refresh bahwa pelajaran tauhid adalah satu pelajaran yang mengajak kita untuk merefresh atau untuk memuarakan seluruh aktivitas kita ke atau mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tauhid. Ya, jadi tauhid itu memuarakan seluruh aktivitas kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan, baik itu aktivitas duniawi apalagi aktivitas ukhrawi, makanya jangan kita takut belajar tauhid. Tauhid itu adalah satu ilmu yang menata kelola hati kita untuk bagaimana bisa untuk mewujudkan aktivitas itu berubah menjadi aktivitas kebaikan. Nah, itu dia peran dari tauhid itu. Contoh misalkan bapak saya paling ringan, ada satu orang ketika misalkan dia ditimpa oleh satu musibah, kemudian dia datang berdoa kepada Allah. Dengan satu orang ditimpa musibah juga, dia datang berdoa kepada Allah. Di antara dua orang ini, siapa yang paling bisa untuk mengelola hatinya di atas tauhid? Dan itu tentu peran qalbu. Ada orang yang datang misalkan sholat tahajud, dia berdoa. Kemudian satu orang lagi datang sholat tahajud, dia berdoa. Sama-sama ditimpa dengan musibah. Tapi ada satu orang sudah terbiasa dia sholat tahajud, sudah terbiasa dia ditimpa musibah, dan dia datang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena dia ditimpa musibah. Dua-duanya sama. Ada satu dia datang berdoa kepada Allah, tetapi memang dia datang kepada Allah, dia memang minta untuk agar lepas dari apa? Musibah itu. Bisa jadi tipe orang yang pertama itu lebih cepat dilepaskan oleh Allah daripada tipe yang kedua. Bisa jadi orang yang lebih cepat dilepas oleh Allah dari jerat musibah itu tipe yang pertama daripada tipe yang kedua. Ya. Sebagaimana kita ketahui bapak saya, contoh misalkan, saya dapatkan di satu kitab bahwa siapa yang benar sholatnya, siapa yang perbaiki sholatnya, maka Allah akan membuka baginya itu pintu-pintu solusi yang banyak. Bagi siapa yang merawat sholatnya dengan bagus, dengan baik, dia perhatikan bacaannya, dia perhatikan gerakannya, dia berupaya mungkin bersungguh-sungguh untuk mewujudkan sholat yang baik. Kata Allah di dalam kitab itu, maka Allah akan menyiapkan bagi dia banyak solusi dari berbagai macam kehidupan yang dia hadapi. Maka saya berpikir begini bapak saya, tanpa orang itu dia masuk meminta untuk dilepas dari berbagai macam jerat-jerat masalah, dengan dia fokus saja memperbaiki kualitas ibadahnya, itu sudah memenuhi 80% untuk sebagai apa? Untuk sebagai media untuk melepas diri dari jerat-jerat banyak hal dalam kehidupan. Nah, ini dua pemandangan. Ada satu yang mengelola diri dengan tauhid, ada satu yang mungkin tidak terbiasa dengan takwa. Jadi kita kembali bahwa tauhid adalah satu pelajaran yang mengajak kepada kita untuk memuarakan seluruh aktivitas kita, yaitu dalam satu tujuan, yaitu mencari ridha Allah, baik itu duniawinya apalagi ukhrawinya. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama dulu bapak saya. Itulah yang mereka lakukan. Mereka mampu mewujudkan nilai-nilai maslahat baik dalam dunia maupun akhiratnya, itu karena memang mampu mencapai, mereka itu mampu mencapai puncak-puncak tertinggi di dalam mengelola tauhid. Bagaimana mereka menggunakan atau bagaimana mereka menyalurkan seluruh waktu mereka itu pada kebaikan-kebaikan. Itu kemarin saya baca satu
masuk dalam waktu atau aktivitasnya itu perkara-perkara yang apalagi maksiat, perkara yang bukan maksiat juga, itu dia bisa lepas dari saat itu. Itu beliau punya murid namanya Hamad bin Salamah. Hamad bin Salamah juga sama dengan gurunya. Ini guru-guru itu luar biasa, guru itu luar biasa, guru luar biasa. Hamad bin Salamah dia bercerita, aku punya guru namanya Ibrahim At-Taimi. Ibrahim At-Taimi rahimahullah ta'ala, beliau disebutkan bahwa tidak didapati dari satu waktu orang yang berbuat ketaatan kepada Allah kecuali saat itu dia didapati sedang berbuat apa? Ketaatan. Sholat jamaah didapati, apalagi misalkan ya, pokoknya setiap waktu terdapat di dalamnya ketaatan pasti didapati Ibrahim At-Taimi melakukan apa? Ketaatan. Hadir di majelis ilmu, hadir di majelis ilmu, hadir di majelis ilmu, hadir di majelis ilmu. Kemudian kata Hamad bin Salamah rahimahullah, kata beliau, dan kita tidak mendapati Ibrahim At-Taimi rahimahullah itu seluruh aktivitasnya itu kecuali berada dalam kebaikan. Kalau kita tidak dapati beliau lagi sholat, pasti beliau itu lagi apa? Lagi jauh orang sakit. Kalau tidak dapati lagi orang jauh orang sakit, pasti kita dapati beliau dalam keadaan menjaga wudu. Tidak mendapati beliau dalam keadaan menjaga wudunya, kita dapati beliau dalam keadaan duduk berzikir kepada Allah. Kalau tidak kita dapati beliau dalam keadaan duduk zikir, maka kita dapati beliau dalam keadaan duduk di masjid. Itu paling minimal dilakukan oleh siapa? Ibrahim At-Taimi. Karena kalau beliau duduk di rumah, biasanya apa? Banyak kesat-kusut kehidupan kita lakukan di mana? Di rumah. Jadi beliau itu paling minimal. Kalau beliau itu tidak dapati sedang dalam keadaan istighfar, tidak sedang dalam keadaan zikir, tidak sedang dalam keadaan wirid, beliau didapati dalam keadaan apa? Duduk di masjid. Sampai-sampai beliau mengatakan, fakani itu seolah-olah aku melihat Ibrahim At-Taimi. Beliau itu adalah tipe orang yang memang tidak cocok untuk melakukan apa? Maksiat. Beliau adalah tipe orang yang tidak cocok untuk melakukan dosa. Nah, kalau kita mungkin bapak saya aktivitas kita itu bagaimana kita berbuah kebaikan seperti itu, keluar dari kebelut apa? Kebelut hal-hal yang bisa mengancam kita dari melakukan lepas dari Allah. Nah, itulah fungsi dari tauhid. Fungsi dari tauhid itu adalah bagaimana orang itu untuk menguatkan seluruh aktivitasnya, mengontrol hati, mengontrol lisannya. Misalnya kita lagi jualan, tidak ada yang akan memudahkan dia untuk lisannya berzikir kecuali perangkat tauhid. Karena hati itu akan selalu hadir, terhubung dia dengan Allah. Itulah yang akan memudahkan dia zikir lagi jualan. Itulah yang memudahkan dia wirid lagi jualan. Tetapi orang kalau lepas dari Allahnya, seperti itu keadaan. Itu Ibrahim At-Taimi rahimahullah ta'ala. Banyak dari ulama-ulama kita yang punya contoh. Ada Al-Mansur ibn Al-Muqtadi. Al-Mansur ibn Al-Muqtadi juga demikian, sama juga disebutkan. Tidak pernah membiarkan waktunya itu lepas dari Allah. Itulah yang membimbing mereka untuk senantiasa berada dalam jualan kebaikan. Kalau tidak sedang jualan mencari rezeki yang halal, didapati sedang sholat sunnah. Kalau tidak sedang sholat sunnah, dia keluar lagi kerja mencari rezeki yang halal. Tidak didapati lagi kerja, didapati di mana? Di masjid. Tidak didapati di masjid. Pokoknya orang kalau mencari tentang syukuran, di mana Abdullah di mana? Orang kalau mencari Abdullah, dia tidak akan ketemu Allah kecuali di mana? Di masjid. Di mana Abdullah? Dia tidak akan ketemu Abdullah kecuali di mana? Oh, sekarang lagi kajian sekarang. Di mana? Hari Selasa di masjid. Ya pasti ada Abdullah di sana. Di situ ada Abdullah. Nah, itu tidak bisa orang untuk mewujudkan nilai itu kecuali memang orang itu mampu untuk menghubung selalu hatinya dengan Allah. Ya, kalau sudah pasti, kalau dia sudah sholat asar, di mana Abdullah sholat asar? Jadi masjid pasti itu. Orang kalau mau mencari simpulan itu pasti
diketahui.